Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, guru, dosen, dan rekan-rekan aktivis lingkungan yang saya hormati. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berbicara hari ini tentang sesuatu yang penting bagi kita semua. Masa depan lingkungan hidup dan peran generasi muda di dalamnya. Kita hidup pada era di mana tantangan lingkungan, perubahan iklim, polusi udara, penumpukan sampah, dan hilangnya keanekaragaman hayati mendekati titik kritis. Mengapa generasi muda adalah agen perubahan? Pertama, energi dan daya inovasi. Generasi muda terbiasa berpikir kreatif dan cepat mengadopsi teknologi baru. Keterampilan penting untuk menciptakan solusi keberlanjutan seperti aplikasi pengelolaan sampah, teknologi pertanian ramah lingkungan, dan kampanye edukasi digital. Kedua, akses dan pengaruh media sosial. Dengan jangkauan luas di platform media, generasi muda dapat menyebarkan informasi yang benar, membangun gerakan kolektif, dan menekan kebijakan publik melalui sosial media. Kepedulian dan tanggung jawab sosial. Banyak pemuda menunjukkan empati terhadap isu-isu lintas generasi. Mereka menginginkan bumi yang sehat untuk masa depan keluarga dan komunitas mereka, sehingga motivasi mereka tidak sekedar idealisme tetapi juga kepentingan praktis. Contoh aksi nyata generasi muda peduli lingkungan. 1. Aksi komunitas pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah di sekolah ataupun di kampus yang mendorong pemilah sampah organik dan anorganik, serta menukar sampah dengan nilai ekonomi atau manfaat sosial. 2. Kampanye edukasi dan advokasi, pembuatan konten edukatif di media sosial, workshop lingkungan, dan gerakan anti plastik sekali pakai lingkungan kampus atau pasar lokal. Selanjutnya, proyek restorasi dan penghijauan. Contohnya seperti kegiatan penanaman pohon, rehabilitasi lahan kritis, dan pembuatan kebun komunitas atau kebun sekolah yang mendukung keanekaragaman hayati dan menyediakan ruang hijau. Kemudian ada inovasi teknologi sederhana. Contohnya pengembangan alat kompor rumah tangga, sistem pengolahan limbah skala kecil, atau aplikasi pelaporan titik sampah ilegal. Ketiga, rencana kecil aksi lingkungan yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar, contohnya kampus, sekolah, atau komunitas. Langkah-langkah praktis yang bisa diimplementasikan dalam 4 minggu. 1 minggu pertama yaitu sosialisasi dan pembentukan tim kecil yang isinya 5-10 orang di sekolah, kampus, atau komunitas. Kemudian tentukan tujuan, misalnya mengurangi sampah plastik 30% dalam 3 bulan atau membuat bank sampah. Minggu kedua, inventaris dan edukasi. Dilakukan audit singkat sampah selama 3 hari. Adakan sesi edukasi selama 30 menit sampai 60 menit untuk anggota komunitas tentang pemilah sampah dan pengurangan plastik. Selanjutnya, minggu ketiga, pelaksanaan bank sampah dan titik pengumpulan. Tempatkan titik pemilahan seperti organik, anorganik, residu, dan mulai sistem penukaran. Misal, sampah kering ditukar pulsa atau produk ramah lingkungan atau donasi ke kegiatan sosial. Minggu keempat, evaluasi dan kampanye. Seperti kumpulkan data pertama, ukur pengurangan sampah, buat poster hasil, dan unggah ke media sosial untuk mengajak lebih banyak orang. Teman-teman sekalian, tantangan lingkungan hidup kita hadapi sangat besar, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin diatasi. Perubahan besar seringkali berawal dari tindakan yang kecil dan konsisten. Memisahkan sampah di rumah, menolak plastik sekali pakai, ikut serta menanam pohon, atau membuat konten edukatif di media sosial. Dengan kreativitas dan kerjasama, generasi muda bisa menjadi penggerak utama untuk menuju masa depan yang berkelanjutan. Mari kita jadikan ini titik awal, bentuk tim, mulai satu aksi kecil, dan sebarkan inspirasi.
untuk masa depan yang lebih hijau dan adil. Peran kita tidak bisa ditunda. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi.